Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Rahayu Purnamaningsih dengan NIM 1056411100019 dari kelas IP3C dengan mata kuliah Tata Kelola Pemerintah, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang e-government. Langsung saja. Yang pertama kita masuk ke pengertian e-government. E-government adalah penggunaan Information dan Communication Technology atau ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Pengguna ICT ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C atau Government to Citizen, G2B Government to Business, dan G2G atau Internet Agency Relationship. E-government berasal dari kata bahasa Inggris, electronic government, juga disebut e-gov, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Selanjutnya, pengertian e-government menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bank Dunia atau Samudra Wibawa pada tahun 2009. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Network atau WAN, Internet, mobile computing yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintahan lainnya. Yang kedua, menurut The World Bank Group, Falih Suwaidi, Bintoro Wardianto, 2010. E-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Yang ketiga, menurut Depkominfo atau Samudra Wibawa 2009, mendefinisikan bahwa e-government adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situasi pemerintah, di mana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintahan Indonesia, yakni go.id. Yang keempat, menurut Gley G. Wislet, 15 Agustus 2007. Dalam website, e-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif. Kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Dari pengertian menurut beberapa ahli tersebut, dapat diartikan bahwa e-government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat e-government bagi masyarakat. Selain prestasi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik sejak reformasi, tentu saja implementasi e-government dapat memberikan manfaat tambahan kepada masyarakat lebih. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder atau warga bisnis dan industri, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai bidang kehidupan negara. Yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas pemerintah dalam rangka menerapkan konsep good governance di pemerintah yang bebas korupsi. Dan yang ketiga, secara signifikan mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendapat sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan para pemangku kepentingan. Yang keempat, menciptakan lingkungan masyarakat yang baru secara cepat dan akurat, menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Dan yang terakhir, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah pihak dalam proses pembuatan kebijakan publik secara merata dan demokratis. Selanjutnya ada keuntungan e-government. Keuntungan yang paling diharapkan e-government adalah
dalam pengangkatan kenyamanan, efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik dan pelayanan publik. Selanjutnya fungsi e-government. Pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menggunakan dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, dan tanpa harus secara fisik datang ke kantor. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua. Yang ketiga, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua. Dan yang keempat, pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan bisa video konferensi. Bagi Indonesia yang luas, areanya sangat besar. Hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi diskusi antara pemimpin daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung 1 atau 2 jam. Selanjutnya, pelaksanaan e-government di Indonesia. Dilihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo 2005 menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki pertama 564 domain go.id, yang kedua 295 situs pemerintah pusat dan pemuda, yang ketiga 226 situs telah mulai memberikan layanan publik untuk website, dan yang keempat 198 situs Pemda masih dikelola secara aktif. Dan yang terakhir, kendala e-government itu salah satunya, kendala utamanya adalah pelaksanaan e-government adalah kekurangan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di banyak tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi masih mahal. Harapan kita bersama ini dapat diselesaikan secara sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semoga kedepannya yang semakin canggih dan semakin murah. Dan mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.